Heboh, kaum Habib ajak umat Islam umroh ke Yaman. PBNU hanya bisa bungkam dan menutup mata atas ajaran menyimpang kaum yang dibelanya. Mengapa para petinggi PBNU tidak sekalian ikut umroh ke Yaman saja untuk melegitimasi klaim kaum keturunan palsu Rasulullah bahwa memang ada kota suci lain selain Mekah dan Madinah? Anak kecil yang ada di kota Tarim bisa digunakan untuk tawasul kepada Allah. Di kota Tarim itu nggak tumbuh kumis, anak kecil mulai ngitem, kumisnya mulai numbuh sedikit-sedikit, sudah jadi wali. Kumisnya mulai numbuh sedikit-sedikit, sudah jadi wali. Nggak peduli apakah ini berkaitan dengan sesuatu yang masuk akal buat kita atau tidak. Yang penting jangan sampai nantang kualat. Dan tidak usah mempersoalkan macam-macam. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita kualat. Di dalam kalam salaf dikatakan Habib Alwi bin Syahab itu Ainut Tarim itu beliau tidak pernah keluar sama sekali dari kota Tarim, nggak pernah keluar. Hatta haji dan umroh nggak pernah. Ketika ditanya, Habib, kenapa engkau nggak haji nggak umroh? Beliau mengatakan, ana asyum raihatan nabi inda ziyarah fajihil mugaddam. Mari kita ikut saja. Orang-orang goblok nggak usah nanya dalilnya. Orang-orang goblok nggak usah nanya dalilnya. Orang-orang goblok nggak usah nanya dalilnya. Di Indonesia, ada satu golongan manusia yang sudah hidup beberapa generasi di bumi Nusantara. Lahir, hidup, dan juga mati di negeri kita, namun golongan mereka hingga saat ini tidak bisa move on dengan negeri asalnya, hingga setiap hari selalu mengagung-agungkan negeri kakek moyangnya tersebut, jauh melebihi negeri yang sekarang ini ditempati olehnya. Kalau kita cermati bersama, di negeri kita ini terdapat banyak sekali warga negara yang dahulu nenek moyang mereka adalah bangsa pendatang yang mencari penghidupan di bumi Nusantara, terutama bangsa-bangsa Timur Asia yang diantaranya adalah bangsa Arab dan bangsa Cina. Jika kita membahas bangsa lain yang bukan bangsa pribumi Nusantara yang kini telah menjadi warga negara Indonesia, baik itu dari bangsa Cina maupun bangsa Arab, terkecuali bangsa Baklawi dari Yaman, maka kita akan bisa melihat bagaimana mereka semua telah bisa menjadi warga negara Indonesia sepenuhnya. Meskipun mereka tetap melestarikan budaya dan tidak menghilangkan identitas kesukuannya, namun kita tahu bagaimana rasa nasionalisme mereka terhadap negeri Indonesia begitu besar dan tidak peduli lagi dengan negeri asal nenek moyangnya yang jauh ada di sana. Kita tidak akan pernah melihat ada warga negara Indonesia yang asli berasal dari bangsa Arab sana selalu membangga-banggakan negeri Arabnya atau mengagung-agungkan Mekah dan Madinah di tengah-tengah kita, meskipun itu bisa kita maklumi karena itu adalah kota suci negerinya Rasulullah yang menjadi panutan umat Islam bangsa Indonesia. Kita juga tidak akan pernah melihat ada bangsa Cina yang sudah menjadi warga negara Indonesia selalu membangga-banggakan betapa dahulu sangat besar peradaban nenek moyang mereka, atau membangga-banggakan betapa megahnya keajaiban dunia hasil karya dari nenek moyangnya. Mereka semua telah sadar sepenuhnya bahwa mereka lahir, hidup, dan mati di bumi Nusantara, maka sudah sepantasnya mereka lebih cinta terhadap negeri yang sekarang menjadi tumpuan hidupnya. Tidak lagi mengingat, apalagi membangga-banggakan negeri moyangnya, karena itu bisa menyakiti perasaan bangsa pribumi Nusantara sebagai tuan rumah. Dan memang sikap seperti itulah yang seharusnya dimiliki bangsa keturunan pendatang ketika sudah menjadi bagian dari bangsa Indonesia, di mana saat ini sikap tahu diri tersebut sama sekali tidak dimiliki oleh satu golongan keturunan pendatang, yakni golongan Baklawi dari Yaman. Di mana-mana mereka selalu mengagung-agungkan negeri kakek moyangnya, dikampanyekan kepada umat Islam dengan dibungkus menggunakan klaim-klaim agama dan Rasulullah, seolah kemuliaan negeri kakek moyang mereka tersebut adalah benar-benar berkaitan dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah. Mereka pun tidak segan menggunakan istilah-istilah dalam syariat Islam untuk membranding negeri kakek moyangnya, seperti istilah umroh yang merupakan istilah syariat dari ajaran baginda Nabi kita. Dan ketika umat Islam mulai sadar mengkoreksi kekurang ajaran mereka tentang istilah umroh yang mereka gunakan selain ke kota suci Mekah, mereka pun berdalih bahwa istilah umroh adalah istilah lain dari kata berkunjung atau berziarah, sehingga hal tersebut tidaklah salah jika digunakan sebagai istilah untuk berkunjung ke negeri kakek moyang mereka. Apapun dalihnya, yang umat Islam tahu
Umroh adalah istilah ibadah dalam agama Islam yang ada rukun dan syarat sahnya, sehingga istilah umroh hanya layak digunakan untuk kegiatan beribadah di kota suci Mekah. Kota Madinah saja yang merupakan kota suci kedua bagi umat Islam karena di sana tempat hidup dan meninggalnya Rasulullah. Ketika umat Islam berkunjung ke sana, mereka hanya menyebut dengan istilah berziarah. Lalu bagaimana mungkin Tarim yang merupakan negeri paling miskin di tanah Arab sana? Oleh kaum Habib ketika berkunjung ke sana diistilahkan dengan istilah umroh, disamakan dengan istilah ibadah di kota suci Mekah, Al-Mukarramah. Para petinggi PBNU yang selama ini sangat membabi buta ketika membela golongan mereka, janganlah kalian menutup mata. Di Tarim Yaman sana, sudah terkenal ada satu bangunan yang selalu dikampanyekan oleh kaum Habib dan para jongosnya bahwa bangunan tersebut adalah bangunan suci, seolah ingin menyaingi Ka'bah yang ada di Mekah. Sehingga ketika kaum Habib menggunakan istilah umroh untuk berkunjung ke sana, dikhawatirkan hal tersebut akan menyesatkan akidah umat Islam bangsa Indonesia yang kelak bisa saja menganggap bahwa ada kota suci selain Mekah dan Madinah yang harus mereka kunjungi untuk kesempurnaan beribadah. Umroh ke Tarim, kemudian di sana akan ditunjukkan ini loh aulia. Anak kecil yang keluar kupingnya adalah aulia. Ada tukang tambal ban, ada tukang galon, ada tukang gas, ada kernet, ada sopir, semuanya itu adalah aulia. Tapi kok kenapa sih kalian percaya gitu loh? Goblok. Usul pada Gus Yahya sebagai pimpinan tertinggi, pinterno umate ya, warga Nahdlatul Ulama itu pinterno, ojo di apa itu justru malah dibodohkan. Kalau tugas utama ulama itu adalah menjaga, melindungi umat, lah apakah mereka itu masih pantas disebut ulama, masih pantas disebut menjaga umat kalau mereka tahu bahwa umat sedang dicapek-capek seperti ini, kemuliaan Rasulullah sedang dicapek-capek seperti ini, mereka pura-pura nggak tahu, mereka malah gandeng jemput kan itu. Lah ini kiai, tuan guru, ulama, khusnudon aja. Lah khusnudon kalau nggak ada data, nggak ada ilmu. Nah, kalau kita sholat duhur tidak tahu arah kiblat ya kita pakai zon saja, ke sana. Tapi kalau udah dikasih tahu, udah ada kompas kok masih zonnya ke sana, wah itu gimana? Tapi yang pasti ketika mereka sudah menjadi budak yang kafah, apapun yang diminta oleh Habib itu diberikan, termasuk Nabi umroh ke Tarim. Dan suatu saat bakal tawafnya, ya berhajinya itu nanti di Tarim. Kan di sana ada Ka'bah di Tarim. Tidak lagi nanti di Mekah Madinah, tidak. Habib itu kalau dibilang Islam ya sulit gitu loh. Ya itu agama baru, umrohnya ke Tarim. Tuh tawafnya kan di makamnya si siapa itu Fakih Muqaddam itu, ya tak? Nah, kalau mereka kan bilang nggak usah ke Madinah, nggak usah ke Mekah, di Tarim itu sudah lebih dari itu kan gitu tak? Sampai kota Tarim itu Madinatun Nur, dikatakan kotanya cahaya. Sampai orang dulu itu berebut untuk tinggal di kota Tarim, ingin berada di kota Tarim. Entah apa sebabnya atau tujuan besar apa yang sedang mereka agendakan kepada umat Islam bangsa Indonesia, hingga golongan mereka selalu mengagung-agungkan negeri asalnya sebagai kota yang sangat mulia dan penuh berkah, mengingkari kenyataan yang nampak di depan mata bahwa negeri mereka adalah negeri konflik, negeri yang paling fakir miskin, sangat jauh berbeda dibanding dengan negara-negara Timur Tengah lainnya yang sangat kaya raya dan rakyatnya hidup sangat sejahtera. Hal yang paling mencengangkan di antara itu semua adalah negeri Tarim yang miskin tersebut digambarkan sebagai negeri yang menjadi tujuan seluruh umat Islam hingga semuanya berebut untuk tinggal di sana. Sementara golongan mereka yang kakek moyangnya hanyalah orang-orang pengungsi yang dahulu mencari penghidupan di bumi Nusantara hingga saat ini anak cucunya terus berada di negeri kita dan tidak mau kembali ke negeri asalnya yang katanya menjadi rebutan semua orang untuk tinggal di sana. Dan bodohnya, budak-budak kaum keturunan palsu Rasulullah tersebut bisa percaya begitu saja, seolah-olah mereka sudah tidak punya lagi nalar yang sehat untuk memilih dan memilah tentang benar tidaknya apa yang disampaikan oleh sang tuan majikan mereka. Jika kaum budak atau mukibin Bani Ubaidillah memang tidak mati akal sehatnya,
Ketika majikan mereka berkata bahwa negeri asal kakek moyangnya tersebut adalah negeri yang menjadi rebutan semua orang untuk tinggal di sana, tentu saja para mukibin akan bertanya, mengapa tuan majikan mereka lebih betah tinggal di bumi Nusantara? Mengapa majikan mereka tidak berbondong-bondong kembali ke negeri leluhurnya, yang katanya penuh berkah dengan kehidupan yang sangat sejahtera? Maka dari itulah, sangat beruntung kita yang telah dianugerahi oleh Allah Ta'ala akal fikiran yang sehat dan bisa digunakan untuk berpikir dengan semestinya, hingga kita bisa menilai tentang apa yang selalu dikampanyekan oleh kaum Habib, bahwa betapa mulianya negeri kakek moyang mereka tersebut hanyalah suatu bualan yang tidak sesuai dengan fakta. Fakta yang nampak jelas di depan mata kita semua adalah negeri asal mereka adalah negeri miskin yang penuh konflik, yang siapapun orangnya jika memiliki akal yang waras, sampai kiamat kurang sehari pun tidak akan punya keinginan untuk berkunjung, apalagi sampai tinggal berlama-lama di sana. Dan tugas kita sekarang adalah selalu glorifikasi apapun yang mereka ceritakan tentang negeri kakek moyang mereka, sebab kita tidak pernah tahu apa agenda besar mereka sesungguhnya, hingga golongan mereka selalu mengagung-agungkan negeri asalnya, padahal mereka hidup dan mencari makan di bumi Nusantara. Jika kita dikatakan rasis karena selalu menjelek-jelekan Yaman, negeri asal mereka, ya, katakan saja kita memang rasis kepada mereka karena mereka tidak pernah bisa move on dengan negeri asalnya, selalu mengkampanyekan betapa agungnya negeri asal mereka. Tidak seperti keturunan pendatang lain yang telah melupakan negeri asal mereka dan telah menjadi bangsa Indonesia sepenuhnya.